Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhu Mustika Budiarti dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan dan Pemetaan Jumlah Penderita Kusta di Jawa Barat dengan Regresi Binomial Negatif dan Fleksibili Spasial Scan Statistik. Fleksibili Spasial Scan Statistik merupakan salah satu metode scan statistik di mana wilayah hotspot yang terbentuk tidak mempunyai bentuk khusus dan lebih fleksibel. Untuk melakukan pendeteksian hotspot dengan metode ini dibutuhkan data ramalan. Data ramalan diperoleh dari dua analisis regresi. Yang pertama, regresi Poisson. Asumsi yang harus dipenuhi pada regresi Poisson adalah nilai mean dan varians dari respon harus sama. Kondisi varians yang lebih besar daripada respon disebut dengan overdispersi. Selanjutnya, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi overdispersi pada regresi Poisson adalah regresi binomial negatif. Pada penelitian ini digunakan data jumlah penderita kusta di Jawa Barat pada tahun 2019. Kusta merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, di mana WHO membagi kusta menjadi dua jenis, yaitu paucibaciller dan multibaciller. Dampak dari kusta yang penanganannya lambat adalah menyebabkan kerusakan permanen atau cacat pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Jawa Barat sendiri merupakan provinsi peringkat kedua dengan jumlah penderita kusta tertinggi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemodelan jumlah penderita kusta di Jawa Barat pada tahun 2019 dan melakukan pemetaan hotspot jumlah penderita kusta di Jawa Barat pada tahun 2019. Data yang digunakan terdiri dari 6 variabel prediktor dan 1 variabel respon. Data diperoleh dari Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Prosedur penelitian. Yang pertama, pemodelan. Regresi Poisson merupakan salah satu metode GLM paling sederhana untuk data count. Sedangkan regresi binomial negatif dihasilkan dari distribusi campuran Poisson gamma yang dapat mengatasi overdispersi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk pendeteksian hotspot digunakan metode fleksibili spasial scan statistik. Pada awalnya, suatu daerah dibagi menjadi N daerah. Jumlah kasus di setiap wilayah dilambangkan dengan YI. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, mengambil data hasil prediksi dan spasial. 2. Mengidentifikasi hotspot dengan algoritma. 3. Menetapkan maksimum number. 4. Menghitung ekspektasi jumlah kasus kusta dan jumlah kasus kusta real. Kelima, menghitung log likelihood function dari setiap hotspot dan menguji signifikansi hotspot. Keenam, menghitung resiko relatif setiap hotspot. 7. Membuat peta hotspot berdasarkan hotspot yang signifikan. 8. Menginterpretasikan hasil. Pembahasan dan diskusi. Yang pertama, pemeriksaan multikolominitas. Dilihat dari tabel 1, tidak ada nilai FIF dari variabel prediktor yang nilainya lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolominitas. Selanjutnya, regresi Poisson. Yang pertama, untuk uji simultan dengan melihat nilai deviance, didapatkan kesimpulan bahwa paling sedikit ada satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Selanjutnya, untuk uji parsial dengan melihat nilai Z hitung diperoleh kesimpulan bahwa variabel persentase penduduk miskin tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penderita kusta Jawa Barat. Selanjutnya, pemeriksaan overdispersi. Dapat dilihat pada tabel 3 bahwa nilai deviance dibagi dengan derajat bebasnya mempunyai nilai lebih dari 1, maka hal ini menunjukkan bahwa terjadi overdispersi pada regresi Poisson. Untuk mengatasi overdispersi pada regresi Poisson, maka dilakukan regresi binomial negatif. Untuk uji simultan, dengan melihat nilai deviance, diperoleh kesimpulan bahwa paling sedikit ada satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Selanjutnya, untuk uji parsial, dengan melihat Z hitung pada tabel 4, diperoleh hasil bahwa pada model ini hanya variabel persentase penduduk laki-laki yang signifikan terhadap jumlah penderita kusta di Jawa Barat. Model dari regresi binomial negatif diperoleh sebagai berikut. Pemilihan model terbaik. Dilihat dari tabel 5, regresi binomial negatif mempunyai nilai AIC yang lebih kecil daripada regresi Poisson. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk jumlah penderita kusta Jawa Barat pada tahun 2019 adalah model regresi binomial negatif. Terakhir adalah pendeteksian hotspot. Dapat dilihat pada tabel 6 dan peta bentuk dua hotspot kusta. Yang pertama adalah Kota Bekasi dengan status sangat rawan terkena kusta.
Kota Bekasi ini mempunyai total kasus 194 dengan resiko relatif 4,49 dibandingkan daerah lain. Hotspot yang kedua terdiri dari 7 daerah, yaitu Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, dan Kuningan. 7 daerah ini memiliki total kasus kusta 1.407 kasus dengan resiko relatif 1,64 dibandingkan dengan wilayah lain. Kesimpulan, model terbaik diperoleh dari model regresi binomial negatif. Pada model ini, variabel yang berpengaruh terhadap jumlah penderita kusta adalah persentase penduduk laki-laki. Yang kedua, terbentuk 2 hotspot kusta di Jawa Barat, yaitu yang pertama Kota Bekasi dengan risiko relatif 4,49, dan hotspot yang kedua terdiri dari 7 daerah, yaitu Kuningan, Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi dengan risiko relatif 1,64. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.